Masih ingat Yayasan Amalilah yang telah menipu ribuan anggotanya? Ternyata Taat Pribadi pernah menjadi koordinator pengepul dana di yayasan ini. Track recordnya Pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah. Di Amalilah juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan begitu pun tidak sudi mengenali mereka. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan Taat Pribadi selaku pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng mengingatkan kita pada kasus Yayasan Amalilah. Yayasan ini diketuai oleh almarhum Raden Ayon Suharis Restuningrat. Korban yang terjerat yayasan ini mencapai jutaan orang dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Saat itu, para anggota yang sudah menginvestasikan uangnya di Yayasan Amalilah menunggu pencairan dana sebesar 420 triliun rupiah yang berasal dari harta Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia yang konon tersimpan di Bank Swiss. Ada hal yang menarik jika kita bicara soal Yayasan Amalilah. Ternyata Taat Pribadi, pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng yang kini sedang terjerat hukum, pernah menjadi bagian dari Yayasan Amalilah. Menurut teman dekatnya, saat itu Taat Pribadi bertugas sebagai koordinator pengumpul dana dari masyarakat yang hendak bergabung ke Yayasan Amalilah. Kalau di Amalilah itu sendiri dia kan kalau tidak salah koordinator lah, salah satu pengepul ya. Ya entah dilarikan seperti itu. Banyak, saya rasa sudah banyak tahu seperti itu. Sepertinya berkat pengalamannya menjadi koordinator pengumpul dana di Yayasan Amalilah, Taat Pribadi pun mendirikan Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Probolinggo, Jawa Timur. Ironisnya, meski sudah terbongkar belangnya, para pengikut Padepokan Dimas Kanjeng masih saja setia kepada Taat Pribadi. Mereka masih saja ada yang bertahan di Padepokan. Kami di sini sebetulnya bukan orang-orang miskin, betul Mas. Bukan orang-orang miskin semuanya, ya menengah ke atas lah. Ada yang sih ke bawah, ada sebagian. Tapi kalau dilihat dari kemarin program-program yang kita canangkan untuk kemaslahatan umat itu, wah luar biasa, ternyata orang-orang intelek semua banyak di sini Mas. To the point aja, ayo, kasihan itu. Tolong netralkan itu mereka. Pola pikirnya itu. Biar terbuka. Jadi dia bisa melihat kembali. Sementara itu alasan lain diungkapkan Satrio, mantan pengikut Taat Pribadi, soal mereka yang masih bertahan di tenda-tenda yang ada di dalam Padepokan. Orang-orang itu sudah tidak kuat di rumahnya karena ditagih sana sini, ya. Akhirnya lari di Padepokan. Kalau di Padepokan kan aman sudah. Jadi orang mau masuk ke sana harus melalui ini dan itu, kan seperti itu. Ada yang jaga. Ada yang menarik dari Padepokan Dimas Kanjeng. Kini, polisi mulai mengusut keberadaan makam yang ada di sekitar Padepokan. Karena bukan tidak mungkin makam-makam ini merupakan korban pembunuhan. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya setelah menjadi pengikut Padepokan Dimas Kanjeng, diminta untuk melapor ke aparat kepolisian. Cerita dari Padepokan Dimas Kanjeng sepertinya masih menarik untuk diungkap. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Di mana keberadaan tumpukan uang yang jelas terlihat dalam rekaman video misalnya, dan oleh siapa uang-uang tersebut saat ini dipegang. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa.